Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Seperti yang sudah tertulis di judul, aku akan membahas tentang pemasaran dan pengaruh brand image terhadap keputusan pembeli. Sebelumnya, perkenalkan ya, namaku Jasmine Azarinuha Sasmito dengan NIM 190910202077. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Pertama-tama, aku akan membahas tentang pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Dalam pengertiannya sendiri, marketing atau pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Karena itu dapat diartikan bahwa sales atau penjualan lebih kepada aktivitas menjual suatu produk atau jasa. Sedangkan pemasaran atau marketing merupakan strategi yang dibuat untuk dapat meningkatkan penjualan di dalam suatu bisnis tertentu. Fungsi marketing. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai target pasar. Oleh karena itu, fungsi marketing tidak dapat dipisahkan dari bisnis itu sendiri, karena sangat berkaitan dengan strategi-strategi yang dapat menarik customer, sehingga terdapat meningkatkan penjualan yang berdampak pada meningkatnya laba perusahaan, sehingga tujuan utama dari bisnis dapat tercapai. Untuk dapat mencapai tujuan dari bisnis tersebut, marketing memiliki fungsi-fungsi penting dalam perusahaan yang dibagi menjadi 3 jenis. Fungsi yang pertama dari marketing atau pemasaran adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran diartikan agar konsumen dapat membeli produk dengan melakukan penukaran. Penukaran di sini dapat berupa penukaran uang dengan barang ataupun barang dengan barang dalam melakukan jual beli. Produk yang ditukar bisa digunakan sendiri ataupun dijual kembali. Fungsi yang kedua dari marketing adalah fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik pada produk dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk dari produsen yang akan diberikan atau dijual kepada konsumen. Pengangkutan dilakukan dengan berbagai cara dan moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sedangkan penyimpanan dilakukan dengan cara mengendapkan atau menjaga jumlah pasokan sehingga tidak ada kekurangan saat produk dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir yang dimiliki oleh marketing adalah fungsi perantara yang berfungsi sebagai pembiayaan, pencarian informasi, pengelompokan produk, dan lain sebagainya untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen. Fungsi ini menghubungkan kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi pertukaran dan distribusi fisik. Selanjutnya adalah peran marketing dalam bisnis. Sepenting apa sih peran marketing tersebut? Yang pertama sebagai sales. Salah satu peran utama marketing dalam bisnis adalah sebagai sales atau penjualan. Karena sepertinya yang kita ketahui, salah satu unsur penting dari sebuah bisnis adalah laba yang didapatkan dari proses penjualan suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Yang kedua, marketing juga berperan untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan bisnis tersebut, baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenal produk tersebut dan meningkatkan laba bisnis dengan meningkatkan potensi penjualan. Selain berperan sebagai sales dan promosi, marketing juga berperan dalam hal riset dan pengembangan produk, agar produk yang disediakan bisnis selalu up to date dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Marketing harus melakukan riset kebutuhan konsumen dan melakukan inovasi tertentu terhadap produk yang dimiliki perusahaan, serta memastikan apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau perlu dilakukan pengembangan kembali. Nah, setelah membahas sedikit tentang pemasaran, kita agak bergeser ke pengaruh brand image. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian dan cara memperbaikinya. Dalam suatu bisnis, pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian kaitannya begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Semakin baik brand image yang Anda buat, pelanggan akan lebih melirik produk dan jasa yang ditawarkan.
Selain itu, identitas dari sebuah produk baik atau tidaknya bisa dilihat pertama kali dari brand image. Bisa dibilang bahwa dengan strategi brand image yang bagus, maka akan membuat calon pelanggan lebih mudah mengingat dan mengenal produk-produk yang dipasarkan. Hal ini kadang disepelekan banyak produsen, namun ternyata semua ini sangat penting sekali jika ingin mendongkrak sebuah pemasaran produk. Kemudian bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan brand image? Tenang teman-teman, aku akan membahas di slide selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, aku akan membahas tentang apa itu brand image. Dalam sebuah bisnis, brand image memiliki peran yang penting untuk bisa membedakan apakah bisnis tersebut baru atau sudah ada sebelumnya. Brand image bukan hanya sekedar logo atau nama perusahaan, melainkan sebagai perwujudan image atau persepsi seseorang mengenai produk dan perusahaan Anda. Ketertarikan konsumen terhadap suatu produk merupakan salah satu pengaruh brand image terhadap keputusan pembeli. Kemudian apa sih brand image itu? Brand image atau citra pemasaran merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berubah keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 8 faktor yang mempengaruhi brand image. Yang pertama, persepsi konsumen berdasarkan pengenalan brand atau produk. Persepsi konsumen atau brand image bisa dibentuk dengan cara mengenalkan produk ke masyarakat luas sesuai dengan tujuan yang ingin dibentuk. Misalnya, sebuah produk kartu SIM telepon genggam yang ingin membentuk brand image murah. Operator atau provider tersebut bisa mengenalkan produk mereka dengan berbagai macam cara seperti mengadakan event, promo, diskon, dan lain sebagainya. Yang kedua, persepsi konsumen berdasarkan kualitas brand atau produk. Persepsi konsumen juga bisa dibentuk berdasarkan pengalaman mereka menggunakan suatu produk dari brand tertentu. Misalnya, seorang yang mencoba menggunakan produk SIM card yang katanya murah selama 1 bulan dan melihat kenyataan dari kualitas produknya. Jika memang benar sesuai dengan yang diperkenalkan, kemungkinan konsumen merasa puas dan menggunakannya kembali. Yang ketiga, persepsi konsumen berdasarkan ukuran produk. Brand image juga bisa dibentuk dari variasi atau diferensiasi ukuran produk yang dijual di pasaran. Misalnya, brand produk sabun cuci muka berukuran kecil untuk traveling biasanya lebih disukai daripada yang hanya menjual satu ukuran saja. Namun hal ini juga bergantung dari kebutuhan konsumen yang suka traveling ataupun tidak. Image positif dari suatu produk bisa membuat konsumen percaya pada brand. Yang keempat, persepsi konsumen berdasarkan daya tahan produk. Brand image yang bisa dibangun berdasarkan daya tahan produk suatu produk, misalnya produk baterai. Masyarakat mengenal baterai alkalin memiliki daya tahan 2 kali lipat daripada baterai brand ABC. Nah, saat konsumen dihadapkan pada dua pilihan ketika membeli baterai atau produk lain, mereka akan cenderung memilih brand alkalin. Kemudian yang kelima, persepsi konsumen berdasarkan desain kemasan. Desain kemasan mempengaruhi pilihan konsumen, misalnya kemasan masakan. Sebagian orang suka kemasan plastik, sedangkan yang lain lebih suka kemasan kotak ataupun kertas. Suatu brand bisa membentuk brand image pada makanan dengan kemasan kotak kertas sebagai langkah pencegahan penggunaan plastik berlebihan. Yang keenam, persepsi konsumen berdasarkan warna produk. Faktor warna hingga saat ini masih sangat mempengaruhi brand image di masyarakat. Hal ini berlaku hampir di semua produk. Salah satunya adalah variasi warna pada kendaraan motor. Semakin banyak variasi atau pilihannya, konsumen akan semakin suka. Dengan kata lain, konsumen akan lebih ingat kepada nama brand kendaraan bermotor yang menyediakan banyak pilihan warna. Yang ketujuh, persepsi konsumen berdasarkan harga produk. Beberapa orang mungkin lebih suka membeli barang murah atau diskon dengan kualitas yang biasa. Namun, sebagian orang lainnya rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang yang berkualitas atau berasal dari brand tertentu yang terkenal. Yang kedelapan, persepsi konsumen berdasarkan lokasi. Brand image juga bisa berubah sesuai dengan lokasi atau tempat penjualan.
Misalnya, barang yang dijual di pasar akan berlabel murahan daripada yang dijual di mall yang terkesan mahal, mewah, dan berkualitas. Untuk meningkatkan brand image yang dimiliki, Anda harus mampu membangun brand awareness yang baik. Brand awareness adalah upaya membentukkan pendekatan brand kepada konsumen atau target market. Berikut ini beberapa cara meningkatkan dan memperbaiki brand image. Yang pertama, dengan sosial media. Di era sekarang, media sosial merupakan bagian penting dari marketing sebuah brand. Dengan adanya media sosial, targetnya terfokus pada konsumen dan produk. Selain itu, brand image juga berinteraksi dengan konsumen dan calon konsumen. Hal ini bisa membantu meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap brand yang Anda miliki. Yang kedua, konten marketing. Pada konten marketing ini, konten yang Anda buat harus mampu memenuhi kebutuhan dalam memberikan informasi kepada pembaca. Bukan hanya terfokus pada barang atau jasa. Konten di sini haruslah konten positif yang bersifat informatif, tujuannya untuk menekankan citra dan pesan dari bisnis yang Anda kelola. Ketiga, video marketing merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai target pasar lebih luas. Video ini bisa berupa penjelasan dengan pembuatan video berdurasi 1-2 menit yang berisi info penting mengenai bisnis Anda. Hindari pembuatan video terlalu lama apalagi monoton, karena hal ini bisa membuat penonton bosan melihatnya. Yang keempat, influencer marketing. Influencer marketing merupakan strategi pemasaran produk melalui para influencer. Sederhananya, influencer ini merupakan orang yang sudah populer di media sosial seperti Instagram, Twitter, blog, dan YouTube yang memiliki banyak pengikut. Para influencer ini biasanya sangat disukai oleh followersnya, sehingga apa yang disampaikan dan dilakukannya bisa mempengaruhi followers untuk mencoba produk. Kemudian yang terakhir adalah sponsorship. Anda bisa menjadi sponsor dari sebuah event untuk mencapai target audiens dan meningkatkan pendekatan brand awareness. Agar lebih maksimal, pilihlah event yang relevan dengan target audiens dan mempunyai prinsip yang sama dengan bisnis Anda, sehingga nantinya tidak berdampak buruk terhadap bisnis yang dikelola. Pengaruh brand image memang sangat penting sekali untuk keputusan pembelian sebuah produk. Maka dari itu, peningkatan sebuah brand image memang penting sekali untuk kamu perhatikan dengan baik. Jangan sampai brand image yang Anda bangun kurang bagus, sehingga hal ini akan sangat sulit sekali dilakukan dalam prosedur peningkatan penjualan. Terima kasih teman-teman sudah mau melihat video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungin email aku di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.